Halo Design Heroes, kembali lagi kita di kegiatan bikin portofolio UX bareng Fix Heroes. Seperti biasa, setiap minggunya kita mengadakan design challenge untuk membuat UI exploration dan UX study untuk para heroes yang terlibat. Masing-masing heroes akan memilih salah satu challenge-nya dan mempresentasikan progres maupun hasil yang sudah mereka kerjakan. Oke, langsung saja, mari kita simak pembahasan karya mereka. Penasaran? Yuk, let's go! Halo, selamat siang semua. Saya Surya dan di UI Exploration kali ini saya tuh mau bikin kayak temanya itu aplikasi buat catering gitu. Jadi di Indo kan jarang juga nih aplikasi buat catering atau ngeplan catering untuk orang-orang yang mager nih. Jadi untuk kali ini saya masih berkutik nih sama UI Exploration, belum sempat bikin case study juga. Nah, untuk di page awal itu ada di loading menu, dan sebenarnya ini masih mock-up-nya aja sih. Di logonya belum ada, ini sebenarnya icon doang. Terus ini di page selanjutnya itu ada homepage-nya. Jadi tampilan homepage-nya ini bakal kayak gini. Di sini ada beberapa UI atau beberapa tampilan. Yang pertama ada popular list. Jadi ketika user membuka aplikasi tersebut bakal ada ditunjukin popular list-nya ada apa aja nih buat hari ini, terus resep of the week-nya ada apa aja. Nah, jadi di sini ada beberapa icon atau ada beberapa menu juga. Ini ada menu home, promo, order, dan dashboard. Nah, untuk di sini juga ada button nih, satu untuk langsung order, atau ini bakal langsung ke direct ke details menu nih kalau dipencet di icon order ini. Nah, berikutnya ini nih ada untuk dashboard. Di menu dashboard ini user bisa ngelihat nih plan-plan untuk makanan di minggu ini ada apa aja nih. Jadi mereka bisa kayak ada beberapa member nih. Jadi struktur dari dashboardnya sendiri atau aplikasi ini mereka bisa kayak join member nih. Jadi VIP member mereka bakal dapat apa aja nih. Jadi di VIP member mereka dapat 7 days plan nih untuk makan sarapannya, lunch sama dinernya. Jadi mereka bisa milih tanggalnya untuk hari ini bakal makan apa aja nih. Itu untuk VIP member. Jadi untuk dinner bisa dipilih juga. Dan ini buat pilih tanggal untuk ngeplan tanggal berapa aja yang mereka mau. Dan ini ada info soal delivery time-nya untuk hari ini bakal masih berapa lama nih makanannya bakal nyampe. Ini ada 1 jam 21 menit gitu. Terus di sini di next page-nya itu ada untuk page untuk view all-nya di halaman homepage di popular di sini atau di receipt of the week ini. Mereka bisa klik view all, terus bakal muncul page di catering menu. Jadi di sini detail-detail menunya. Jadi mereka bisa slide di sini, milih menunya apa aja dan bisa filter juga menunya apa aja kayak masakan Padang atau regular menu yang direkomendasi ini sama apps-nya gitu. Nah, terus ketika mereka udah atau klik order atau klik tanda tambah ini, mereka bakal muncul ke details menunya nih. Detail menunya terdapat ada image si menunya kayak apa buat menarik si user tentunya. Di sini ada info berapa kalori nih untuk menunya, kan buat orang-orang yang diet nih mereka penting banget nih untuk info-info kayak berapa kalori nih untuk satu makanan nih. Dan ini ada ratingnya juga dari user-user yang udah pernah order menunya, terus ini lama pemesanannya, lebih lama dibuatnya gitu. Jadi intinya ini lebih kayak bisa kayak Gojek sih sebenarnya. Jadi bisa order makanan juga langsung atau ngeplan makanan buat day to day-nya gitu. Sini ada details-nya, terus bisa langsung order gitu. Nah, setelah user ngorder si menu-menunya yang mereka sukai, nanti bakal ada UI seperti ini. Next-nya itu di delivery nih. Di delivery ini ada beberapa tab nih.
Jadi mereka bisa lihat ada maps-nya, mereka bisa klik maps, bakal muncul nih maps-nya. Mereka bisa kontak si delivery guy-nya, jadi mereka bakal ada info-infonya nih. Delivery guy-nya siapa nih? Di sini saya bikinnya si Koceng Oren nih. Jadi dia bakal delivery si makanan ini pakai sepeda ontel nih, dan user bisa ngechat atau telepon langsung. Dan di bawahnya ini untuk tab selanjutnya itu bakal ada info si menunya atau si makanannya ini lagi di mana nih. Jadi lagi dikirim dari toko, lagi ditransit atau deliver berapa menit gitu. Itu aja sih. Sekian, thank you semuanya. Mau nanya ke Mas Surya, main utamanya dia di sini berarti meal plan atau tadi buat beli juga ya? Tapi yang utama ya. Yang utama sebenarnya meal plan sebenarnya, tapi mereka juga bisa langsung beli nih makanannya, lebih kayak GoFood gitu. Tapi emang ditujuannya buat meal plan sih. Jadi orang-orang yang mager nih kayak hari ini makan apa ya, besok makan apa ya. Jadi mereka di sini udah bisa dapat rekomendasi meal plan gitu. Jadi nggak bingung lagi mau makan apa gitu. Oke, ini menarik sih, meal plan. Apalagi buat orang-orang yang sibuk banget pasti butuh ya. Nah, aku ada beberapa sih dari segi visual ataupun pengen make sure dari segi experience-nya juga gitu ya. Pertama, di sini modelnya itu klik gitu ya Mas buat pindah screen. Atau sebenarnya kita bisa nggak sih kita ngasih plus juga kayak yang ada di sini gitu. Icon itu ada action button-nya ke user buat dia bisa nambahin nih. Dia mau nambah. Tapi kalau ditambahin icon plus pun kayak perlu dipikirin plusnya nih buat ditambah ke meal plan atau mau ditambah ke buat dia belanja, buat dia beli gitu. Oke. Nah sebelumnya kalau di sini di homepage-nya itu aku kepikirannya awalnya emang diklik, pas diklik itu bakal muncul di details menunya gitu loh, bakal ke sini dari ini. Baru mereka bisa kuantitasnya berapa, terus bisa langsung order aja gitu. Nah terus buat dia nambah ke meal plan-nya dia pribadi itu nanti gimana Mas caranya? Karena di sini kayaknya pas masuk ke detail ini buat order kan? Apakah ini? Ya, ini untuk wishlist plan-nya. Kayaknya emang harus satu page lagi ya. Kayaknya ada yang kurang sih buat nambah ke plan-nya dia gitu ya. Meal plan dia itu yang kurang nih. Entah button-nya juga mungkin ada action button yang tambahkan Sorry Tan, jadi potong dikit Tan. Oh iya. Tan, karena ini menarik ini ya. Mungkin feedback Tania mungkin terlalu detail ya. Nanti kita masukkan ke challenge, nanti baru kita pertajam di sana ya. Aku udah nangkap nih poin yang mau Tania tanyakan ini. Nanti habis ini kita masukin ke challenge saja nih. Jadi teman-teman semua kira-kira dari desain ini flow-nya atau desainnya apa yang perlu diimprove. Jadi mungkin kalau dari visual mungkin kita nggak lihat dulu ya, tapi dari experience-nya gitu. Ya. Silakan Tan. Tapi jangan dipertajam dulu Tan sarannya. Intinya apa? Boleh. Intinya meal plan-nya nih masih buat aku masih kayak kurang gitu. Ini lebih terkesan buatnya gitu. Ya. Nanti mungkin itu yang akan kita improve nih di challenge. Iya. Boleh dari setiap halaman gitu. Apa? Gimana? Ya, nanti itu di challenge mungkin boleh dari setiap halaman ini apa yang perlu diimprove gitu dari sisi experience-nya. Jadi teman-teman nggak perlu, ya mungkin kadang ini sistemnya quick challenge kan. Jadi kalau UI mungkin belakang lah, tapi dari sisi peletakan tombol, flow-nya atau kayak gimana kita harus memunculkan halaman itu, nah itu boleh nanti. Nah, intinya dari Surya tadi mungkin perlu diperjelas dulu kali ya. Ini home-nya kan ya. Ini halaman setelah dia pesan makanan gitu ya. Ya, ini benar ya Surya? Halo? Oh, Surya kayaknya koneksinya lagi. Ini saya atau gimana nih?
Halo? Oke, aku lanjut dulu ya. Feedback satu lagi dari segi visual sih sebenarnya, tapi mungkin bisa berkaitan juga sama UX-nya. Kan kalau di sini sebenarnya bisa clickable ya. Kalau emang ini meal plan ya kan. Kita Ya. mau breakfast, nanti plan makanannya apa aja, dinner apa aja gitu ya. Kelihatan nih, ini masih bisa. Nah yang ini aku sempat mau nanya, ini bisa klik juga, kita bisa ngatur seminggu ke depan yang akan datang, kita bisa naruh nggak meal plan kita gitu. Iya, bisa. Oke. Nah, mungkin ini berhubungan sama color ya, karena ini masih kelihatan kayak disable, jadi aku pikir tadi ini nggak bisa diklik. Tapi kalau dipikir-pikir meal plan itu kan harusnya kita bisa mengatur perencanaan ke depan ya. Paling ini dari segi UI sih, dari warna, pemilihan warnanya. Oke, ini yang di atasnya disensoriya kan. Aku pengen nambahin sedikit dari user experience-nya aja sih. Nah, mungkin tadi ada dua kan sebenarnya kan. Dari tadi kayak mau dari sini mungkin dia bisa nambahin dulu menunya masuk ke keranjang. Kayaknya itu bagus, itu jadi quick action kan buat user yang mungkin udah tahu ini produknya apa gitu. Nah, itu ide bagus sih sebenarnya, ditambahin di sini kayak add produk terus masuk ke keranjang. Ini bagus banget nih buat ngebantu user yang udah ngerti nih, yang udah pernah belanja di sini pakai app ini. Jadi dia nggak perlu ribet-ribet lagi kan nyari tombol add-nya kan. Nah, itu yang pertama. Aku nggak sempat bikinin itu tadi. Nah, terus mau lanjutin aja nih ke halaman yang di dalamnya ini, detailnya nih. Nah, misalkan tapi dengan catatan beda konsep ya. Kalau misalkan ini kayak mungkin kategori ya. Kalau kategori kan kayaknya nggak bisa dikasih tombol add ya. Nah, terus masuk ke bagian di dalam sini ya. Misalkan dia mau milih ini ayam bakar ya, Surya. Iya, ayam bakar. Ayam bakar. Aduh, nasi Padang susah juga ya kalau dibacain bahasa Inggris ya. Ini ayam bakar. Nah, aku kebayangnya itu tadi quick action ketika dia masuk ke dalam ini. Nah, tadi aku asumsinya ini adalah kategori kan, dimana misalkan nih, ini kategori masakan Payakumbuh misalkan. Payakumbuh itu nama daerah di Sumatera Barat gitu kan. Ini kategori masakan, atau gini deh, ini kategori masakan basah, ini masakan kering. Terus dia masuk ke dalam lagi, terus dia bisa milih nih masakan kering apa aja. Contohnya ayam bakar, misal kayak gitu ya. Terus dia tinggal nambahin nih, ada tombol buat tombol tab. Kelihatan nih di sini nih, misalkan dia udah milih 2 item, yang anggap di bawahnya dia milih ada lagi nih 2 item yang dia pilih. Jadi kelihatan nih berapa item dipilihnya. Ketika dia klik saffron, bahkan keluar tuh detailnya apa aja yang udah dia pilih. Nah, itu aku belum sempat desain bikin itu karena agak kompleks ya. Jadi ini saffron ini untuk ngeliatin apa yang dia pilih. Nah, terus di sini ada nih, ini kan ada info amount ya, jumlah berapa yang diorder ya. Ini kita taruh di sini. Nah, terus kalau ini di tab, card-nya bakal masuk ke detailnya. Ini kan bentuknya page. Ini kan karena dia udah di plus 1, di sini di dalamnya otomatis juga ada tambah 1. Mungkin ini add namanya ya. Nah, terus ini kalau menurut saya ini lebih baik, ini mungkin yang lebih simpel lagi, kita bikin dia button sheet atau ya kayak pop up gitu aja. Jadi nggak terlalu effort juga dari sisi developernya, nanti bikin terlalu banyak page, nggak banyak step lah kesannya dari sisi user juga. Nah, terus ketika dia mau create order, dari sini masuk ke halaman payment confirmation. Jadi dia udah milih apa aja, terus total biayanya berapa, metode pembayarannya misalkan dia pakai e-wallet atau apa, mungkin boleh untuk ditambahin juga tuh Sur. Pay, ya baru kirim gitu kan. Jadi kan kayak lebih prosesnya tuh dari sisi UX-nya lebih jelas ya. Mungkin itu aja dari aku Sur. Dari Surya ada tanggapan? Dari yang lain sih. Iya. Tapi kayaknya emang harus lebih itu lagi, ditambah lagi kayak step by stepnya. Iya, jadi kebayang gitu ya. Ini kalau dipilih kayak gimana. Jadi sebenarnya UI exploration ini kan kita buat ini ya, buat kita pajang itu dari sisi mungkin kita ngeliatin dari nggak hanya dari visual juga, tapi dari sisi experience nanti kayak gimana gitu. Walaupun dengan screen yang terbatas, tapi mungkin screen pertama itu 3, screen kedua lagi 3 lagi gitu kan. Itu sih. Yang dari yang lain ada tanggapan Tania atau gimana? Ya. By the way ini, kita
Sorry, lewat lagi. lewat Nah, 1 menit. Kita extend 5 menit aja, cukup nggak ya? Boleh yang lain kalau mau lanjut? boleh. Ini kita masih belajar ini manage waktunya nih. Mohon maaf bagi yang masih bisa stay ya silakan stay dulu ya, nanti kita foto-foto bareng dikit lah. Oke. Ya. Bisa lanjut kali. Lanjut aja, siapa yang mau lanjut? Ini aku stop share screen, silakan. Sambil share screen aja. Boleh Mas, dari saya Mas. Silakan Mas Ilvan. Atau saya yang share screen aja ya, jadi aku tinggal follow screen-nya aja. Biar nggak lama. Ya agak lama ya, benar. Silakan Mas Ilvan. Ya, aku cuma nambahin warna aja sih Mas. Cuma ganti warna sama nambahin border di pinggir-pinggirnya supaya lebih menonjol gitu. Oke, alasannya supaya lebih menonjol ya? Ya supaya user tahu itu bisa diklik gitu Mas. Oh. Soalnya kan warnanya agak sama kayak warna background si screen-nya nih, kayak agak putih gitu. Jadi nambahin border dikit. Iya. Tapi itu menarik juga sih idenya. Misalkan kalau di device yang mungkin kayak masih usernya masih pakai device yang jadul, mungkin yang pixelnya belum bagus, bisa jadi warna-warna yang kayak gini bisa hilang gitu, jadi kelihatan putih aja gitu. Nah, mungkin cara maksud Mas Elvan biar itu mau nge-cover untuk HP-HP entry yang low budget gitu kan. Nah, atau mungkin desainnya bisa dibikin lebih stand out. Mungkin kayak gitu ya maksudnya kali ya. Tapi kalau dari stylenya kayaknya semuanya dia nggak pakai style outline ya, dari Surya ya. Cukup konsisten sih pakai stylenya yang tanpa outline. Ya. Oke. Mungkin bisa belin aja kali ya warna yang hijaunya. Nah mungkin warnanya, warnanya ya benar juga, warnanya mungkin dibedain antara ini kan kalender, ini kan bisa diklik-klik ya, sudah dipindah-pindahin ya. Iya. Atau ada stat aktif dan inaktif. Nah dari cardnya ini kan sebenarnya dia nggak ngejelasin card yang aktif atau nggak aktif, mungkin bisa dibedain antara stat yang bisa diklik sama stat yang mungkin sifatnya itu cuma buat masuk ke dalam halaman gitu. Kayak ini kan dia masuk ke dalam halaman, ini masuk ke dalam halaman, tapi ini bisa dipindah-pindah gitu kan. Oke, thank you Mas Elvan. Iya Mas, sama-sama Mas. Bagus juga itu. Dari yang lain? Teman-teman ada yang mau di-review? Ini dari siapa nih? Dari aku, Fik. Oh, dari Surya sendiri. Mungkin dari yang lain dulu deh. Dari yang lain mungkin ada. Ini siapa nih? Itu aku. Oh, gimana Tan? Ayo Tan, jelasin Tan. Itu yang tadi ideku yang tadi itu sih aku bilang yang di home mungkin bisa ditambahin plus, tapi dipilih nih mau ditambahin kemana gitu, add menu makanannya ini ke meal plan atau shopping cart gitu, terus nanti tinggal di set gitu sih, karena ada dua gitu, ternyata ada dua bisa dimasuk kemana, terus nanti kalau udah di select gitu muncul ininya notif apa namanya yang kotak itu di bawah itu, kalau udah sukses gitu terus nanti bisa lihat ke meal plan-nya mungkin. Iya, nah itu dia. Jadi idealnya di home itu pengennya user itu yang tadi itu biar lebih quick gitu untuk user yang udah pernah pakai, jadi dia nggak perlu lagi ngelihat ke detail ke dalam-dalam gitu kan. Nah, mungkin dia bisa langsung mungkin tambahin ke shopping cart atau meal plan gitu. Lebih ke mempermudah user sih. Oke. Gitu ya Tan ya? Itu aja deh. Ada lagi mungkin yang mau? Yang terakhir deh, siapa nih dari Mas Koko? Kayaknya Mas Koko ada otak-atik. Saya ada Mas. Siapa? Mas Erwin ya? Edwin ya. Silakan Mas Erwin. Wah, ini mantap nih. Wih, asik. Silakan Mas Erwin. Kalau ini tadi ngelihat yang halaman delivery itu cuma ditambahin map sama estimasi aja kira-kira sampai jam berapa gitu, mungkin ETA 5 minutes atau apa gitu. Wih, mantap. Nah, ini lebih membantu juga nih buat user nih, Sir. Jadi kita gandengin aja ya. Nah, ini ya pertama ini kelihatan ini ya dari sisi ini mapnya udah dibuka ya. Ini kan udah ada Ini ketika maps-nya dibuka sebenarnya bakal kayak
sebelah ini. Emang Ya, belum dibikin aja. Ya. Boleh nih tambah-tambahin info kayak gini nih. Jadi, ini Ya. bisa jadi case study sendiri nih nanti, Sur. Bikin, Sur. Keren ini. Lebih informasinya lebih jelas. Siapa lagi? Mas Kuku? Boleh Mas. Boleh. Silakan nih. Jadi ini nambahin ini aja, mungkin kebayangnya yang dashboard ini jadi ini aja jadi meal plan-nya aja. Jadikan meal plan. Jadi kan jadi di sini udah ada tanggalnya, terus mau breakfast, lunch atau dinnernya udah ada kan. Nah, lalu tinggal dipilih yang kata Mas Surya tadi kan, misalnya tanggal berapa, kemudian mau yang makan siang atau makan pagi, terus di bawahnya ini menu makanannya, terus kalau mau nambah tinggal tombol floating button aja. Atau enggak lunch plan-nya di scroll up, di swipe up ke atas aja, nanti muncul lagi menu-menunya udah kita pilih kayak gitu. Mantap ya. Itu menarik juga. Gitu aja sih kebayangnya. Dari Surya ada tanggapan? Berarti emang di swipe ya? Ya, jadi kan lunch plan-nya udah ada nih langsung nih. Kalau misalnya mau nambahin menu-menu lain, tinggal floating button ini aja nambahin. Gitu kan. Setelah udah dipilih tanggal, kemudian mau breakfast, lunch atau dinner ya kan. Terus di bawah ini plan-nya mau menu-menu apa aja nih, ya kan. Kayak gitu. Iya. Lebih ke nambahin quick action juga ya ini yang dari Mas Kuku ya. Iya, berarti ada floating button-nya aja. Sama button sheet-nya ini aja nih. Oke. Boleh juga nih, Sur. Nah, mungkin terakhir nih. Nggak ada lagi ya? Cukup? Terakhir mungkin. Boleh, Mas. Oh, siapa tuh? Mas Pram ya? Oh, Mas Kino. Aduh, mantap. Semangat nih. Jadi nggak boleh nyalahin organizer ini ya. Pesertanya masih semangat ini ya. Silakan. Oke. Aku merubah yang di pojokan atas yang profile itu jadi card, karena card di tengah ini aku ganti. Karena kan ini goalsnya adalah memberikan opsi atau memberikan informasi karena orang bingung untuk memilih makanan. Jadi yang di tengah itu dia halaman explore, nanti sudah ngasih set dalam 1 minggu itu by preference orang-orang biasanya paling banyak itu dalam 1 minggu itu makanannya apa. Jadi udah ngasih set meal plan-nya dalam 1 minggu. Jadi ini yang popular set, ini untuk orang yang suka kering, basah dan lain-lain. Jadi ada halaman explore-nya. Nah, untuk nanti itu button tadi sama konsepnya. Terus yang kedua yang promo aku naikin jadi dia grid sendiri. Di situ ada my plan, jadi plan dia yang aktif. Itu diklik nanti direct ke halaman yang samping. Nah, aku menghilangkan untuk lunch, dinner, dan breakfast-nya, karena itu sebenarnya kalau dilihat dia hanya secondary information, jadi bukan main information. Main information-nya adalah makanannya yang dia pilih, makanya dia dimasukin di dalam satu card makanannya itu. Jadi biar tetap main information-nya tetap menjadi main information, yang secondary information secara hierarkinya dia akan lebih turun atau menjadi titik poinnya itu lebih kecil daripada yang main information-nya. Nah, ini juga lebih detail, makananku dikirim kemana dan delivery time-nya kapan gitu ya. Menarik juga nih. Nice. Ya. Gimana, Surya, ada tanggapan, Surya? Nggak ada, paling yang menarik sih sebenarnya yang tambahan untuk delivery-nya, info delivery to San Francisco itu. Ya. Jadi kita dari Mas Kino tadi ini juga ya, maksudnya dari home-nya ini preferensinya udah bisa muncul ya dari di hari Minggu itu dari user itu kebanyakan dari kategori itu si user itu kebanyakan pilihnya apa gitu ya, makanannya gitu ya. Iya betul Mas. Dari Tania gimana, Tan? Ini yang di tengah itu yang tadi kan yang rekomendasi itu menarik sih. Jadi tahu rekomendasi user tuh misalnya buat meal itu nanti gimana gitu kan. Ya. Terus yang screen kedua tuh yang dashboard juga lebih ini sih kelihatan priority-nya gitu. Jadi makin jelas sih.
Kayak struktur informasi yang perlu dibaca tuh jadi kayak langsung clear gitu. Yang Mas Kinov bikin tuh yang kedua, sprint kedua. Ya, boleh sih ini ya. Ini ya informasinya lebih detail. Ini schedule jadwal pengiriman makannya dia ya. Mantap ini. Oke. Boleh nanti Sur dicobain Sur ide-idenya dari teman-temannya kayaknya semua nih. Nanti biar ini nanti Surya uploadnya biasanya di mana nih? Di Instagram atau di Behance atau di Dribbble nih? Di Instagram sih biasanya. Boleh tuh nanti di-upload, mungkin dibikin berapa screen gitu kan. Kan screen-nya kayaknya ada lumayan banyak ya. Itu bagus tuh nanti Sur. Oke. Kayaknya terakhir dari Surya sendiri boleh nih. Ada mau disampaikan? Masih belum. Enggak sih. Oke. Ini yang tadi masukannya, thank you semua masukannya. Oke. Tadi itu lagi. Oke deh kalau begitu. Berarti jadi teman-teman semua sudah ngasih juga idenya ya Surya. Jadi harapannya dari proses yang seperti ini, kita sebagai yang di challenge pun juga mungkin bisa lebih dapat juga nih perspektif dari teman-teman yang lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan semuanya jadi sesuatu yang membangun dan bisa bermanfaat baik buat perkembangan kita dalam proses berkarya. Sekali lagi, bentuk yang kayak gini kita nggak ada menjudging, menyalahkan atau menjelekkan atau mendiskreditkan, tapi kita semua di sini belajar semuanya. Bisa jadi ada yang salah, bisa juga ada yang bagus. Nah, ambil yang bagusnya, buang yang salahnya, yang jeleknya. Terima kasih buat teman-teman semua. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin meningkatkan skill-nya, khususnya di bidang UI UX design. Jika teman-teman ingin mengikuti kegiatan tadi, silakan temukan linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk ramaikan kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa share, like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari Fix Heroes Design Community. Sampai jumpa.